Abu Bakar mempertanyakan, kalau Anda seorang nabi, itu pasti punya mukjizat. Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusan Allah. Semenjak saat itu, Abu Bakar masuk Islam dan bersungguh-sungguh di dalam keislamannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan ngaji kita masih di hadis yang ke-6. Kisah yang pertama ini kisah sebabnya Abu Bakar masuk Islam. Kemarin telah kita bahas Abu Bakar itu ngipinya masih ingat ya, di pangkuannya ada matahari dan bulan, dipegang, didekap di dadanya, dimasukkan di dalam ridaknya, menemui rohib. Rohib itu pendetanya orang Nasrani yang memang ahli kitab. Jadi beliau mempelajari Taurat, Zabur, dan Injil. Mengartikan mimpi itu kaget, karena mimpi itu ada di Taurat, di Zabur, dan di Injil. Abu Bakar ya betul-betul diterima, kamu dari mana? Profesimu apa? Qabilahmu apa? Nah, baru diceritakan kemarin. Oh, kalau begitu betul. Maka nanti akan muncul pada zamanmu seorang laki-laki yang namanya adalah Muhammad Al-Amin. Dia akan menjadi nabi akhir zaman. Kalaulah tidak ada dia, maka bumi dan langit tidak akan diciptakan Allah. Lah kita lanjutkan sekarang. Nah, gitu. Wamalan barang yakunu kang ono apa ma fihi ma ing dalem langit lan bumi. Wama khalaqalan orang dadekaken sapa Allah Adama ing Adam. Wama khalaqalan orang dadekaken sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira rasul. Wahwa utawi rajul yang akan keluar pada zamanmu tadi iku sayyidul ambiyai, dadi gustine pira-pira nabi, wal mursalina lan pira-pira utusan, wa khatamul ambiyai lan dadi pungkasane pira-pira nabi. Rohib tadi bilang wa anta utawi sira
iku tadkhulu bakale mlebu sapa sira fi islamihi ing dalem islami rajul wa takunu lan ana sapa sira iku waziron pembantu lahu kedue rajul sampean kok dadi pembantu utamanya lho. Wa khalifatan lan dadi khalifah mimba'dihi saking sakwise rajul. Engko lek rajul iki sedo sama dadi khalifahe, dadi penggantine. Wa hadza utawi ikilah keterangane rahib iku takbiru ru'yaka takbire impensira. Begitu juga andai ia tidak dilahirkan, maka Allah tidak akan menciptakan Adam, tidak akan menciptakan para nabi, tidak akan menciptakan para rasul. Dia laki-laki itu akan menjadi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, penutup nabi dan rasul. Tidak ada lagi setelah orang ini, setelah rajul ini, tidak akan ada lagi nabi dan rasul. Kamu akan masuk ke dalam agamanya, sudah itu. Kamu akan menjadi pembantu utamanya, dan kamu akan menjadi khalifah setelah beliau meninggal. Demikianlah takbir dari mimpimu. Insyaallah luar biasa. Wah, ini Nabi Muhammad tidak tahu. Secara fisik Nabi Muhammad tidak tahu. Wong itu ya Abu Bakar belum kenal sama Nabi Muhammad. Dan itu di Syam, jauh Pak. Kalaulah negara Syria, Nabi Muhammad ada di Mekah ya ratusan kilo. Dan kala itu ya pakai onta. Nah, itu tidak ada yang tahu. Tetapi Abu Bakar bermimpi, mimpinya ditakbiri, dan itulah takbirnya. Wah, ini luar biasa. Kita lanjut saja. Tsummakola mongko nuli ngomong matur dawuh sapa rahib, wajatu nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate rajul, wasifatahu lan sifate rajul fit Taurat ing dalam kitab Taurat, wal Injili lan kitab Injil, waz Zaburi lan kitab Zabur. Sing tak kandhakne iki aku gak ngarang, iku persis seperti yang aku baca di kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kata rahib tadi itu. Wa inilan sak temene ingsun iku aslam tu mlebu Islam sapa ingsun lahu krana Muhammad, krana rajul. Tapi wakatam tulan nutupi sapa ingsun islami ing Islam ingsun khaufan krono khawatir, krono wedi minan nasara saking wong Nasrani. Masya Allah, saya itu masuk Islam, cuman saya khawatir, wedi. Ojo kok aku, Nabi Isa itu loh, dia ngaku tidak mau beragama Yahudi, disalib. Kereng orang sini. Makanya saya tahu ini benar, Muhammad ini benar. Ini ada di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, ada semua. Cuman saya takut, saya nggak berani ngomong. Nah, falamma sami'a mongko semangsani krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rohibi saking rohib pendeta sifatan nabi ing sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqqa mongko bronto. Nah, ibu bapak mungkin yang bukan Jawa ndak paham bronto. Bronto itu rindu yang sangat. Nah, raqqa mongko bronto rindu apa kalbuhu atine Abu Bakar, wastaqolan tegese rindu sapa Abu Bakar ila ziyaratihi maring mengunjungi Nabi Muhammad, waqadamalan menuju sapa Abu Bakar ila Makkah maring Makkah, wa talabalan goleki sapa Abu Bakar hu ing Nabi Muhammad, fawajada mongko nemu fawajada mongko ketemu sapa Abu Bakar hu ing Nabi Muhammad, wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku yuhibbu seneng sapa Abu Bakar hu ing Nabi Muhammad,
wala yasbiru lan ora sabar sapa Abu Bakar saatan ing sak jam min ghairi ru'yatihi saking ora ningali Nabi Muhammad. Sebenarnya kata rohib ini ya, aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Persis apa yang aku utarakan ini. Ndak saya tambah, ndak saya kurang. Ini persis saman baca. Lah mohon maaf, memang kitab Taurat, Injil, dan Zabur sekarang itu bahasanya sudah musnah, Pak. Jadi kalau kita ingin membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ya hanya terjemahannya. Karena bahasanya sudah tidak dipakai oleh manusia, musnah. Dan itu bisa, Pak. Nah itu makanya kalau Al-Quran itu kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran itu bahasa aslinya mulai zamannya Nabi Muhammad diajari malaikat Jibril, ya persis seperti yang kita baca. Jangan tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Untuk Taurat, Zabur, dan Injil mustahil akan dibaca sesuai dengan bahasa pertama diturunkan, karena bahasanya telah musnah. Itu ya, mohon maaf, bukan maksud apa-apa, tetapi jelas untuk bahasa yang ada di Taurat, Injil, dan Zabur memang sudah tidak dipakai lagi. Aku pun, kata rahib, aku pun juga telah masuk ke agama Islam, tetapi aku menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani. Aku wedi ya. Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang ke kota Mekah dan mencarinya. Golei dengan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun menemukan Rasulullah. Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Makanya kaum muslimin, Nabi walaupun setahu saya hadisnya mautu' ya, terputus, tapi Nabi pernah berujar, kalaulah ada orang yang paling beriman setelah saya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu ya sebentar saja ndak temu Nabi itu kangen luar biasa. Makanya kita tahu waktu hijrah, makanya kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah misanan. Kenapa yang diajak Abu Bakar? Kalaulah mengajak wong itu kendel gelut, menangan kalau dia berkelahi, ngajak Umar bin Khattab. Tapi yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ini dari sini asal muasalnya. Falamma tola mongko semangsane wis suwe apa al-amru kejadian, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumaning dalem siji dina ya Abu Bakrin he Abu Bakar, kullu yaumin mendino setiap hari, taji'u teka sapa sira ilayya maring ingsun, wa tajlisu lan lingguh sapa sira ma'i sartane ingsun, lima krana apa latus limu durung mlebu Islam sapa sira. Faqala mongko matur sapa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu an, lau kunta lamuna ana sapa sira iku nabiyan nabi, fala buddha mongko mesti laka keduwe sira apa minal mukjizati saking mukjizat. Nah ini nanti bisa mengcounter. Abu Bakar percaya pada Nabi, masuk Islam bukan membabi buta. Abu Bakar juga orang yang maha cerdas. Abu Bakar juga membaca kitab-kitab literasi kuno. Maka dia tidak masuk Islam itu ya karena cuman ndak dipikir yang luar biasa. Coba kita lihat terjemahannya.
ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah telah berlangsung lama, sudah lama, maka pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Abu Bakar menjawab, "Kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat." Kaum muslimin rahimakumullah, ini mentasbihkan ya, ini memantapkan bahwasannya Islam itu semakin dipikir maka semakin orang itu akan mendalam. Mohon maaf, mungkin saya tidak mempelajari agama yang lain, tetapi di agama yang lain itu mohon maaf, kebanyakan yang masuk ke Islam adalah mereka yang sudah tinggi kedudukannya. Tetapi kalau Islam ini Abu Bakar, contohnya Abu Bakar yang demikian mencintai Nabi yang luar biasa, beliau pun tidak langsung masuk Islam. Tapi karena beliau punya pemahaman seorang Nabi pasti punya mukjizat. Maka kalau memang kamu seorang nabi, wahai Nabi Muhammad, Muhammad mungkin ya, kala itu belum yakin beliau, "Hai Muhammad, kamu pasti punya mukjizat." Wah, luar biasa. Kita lanjut. Faqala, monggo dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma takfi apa ta ora cukup ka ing sira apa al mukjizatu mukjizat allati ra'aita kang weruh sapa sira fisami ing dalem sam." Lho kok nabi kok ya roh, wong nabi gak janjian ngono. Wa abbara lan nakbiri ha ing mukjizat sapa ar-rahibu pendeta. Wa akhbara lan aweh kabar sapa rahib ka ing sira an islamihi saking islami rahib. Falamma sami'a monggo semangsane krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, nangis Abu Bakar, jungkel langsung kola mongko matur sapa Abu Bakar, "Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu angin sapa Gusti Allah, wa annaka lan sak temene sira panjenengan Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa aslamalan mlebu Islam sapa Abu Bakar, wa hasunalan bagusi sapa Abu Bakar islamahu ing islami Abu Bakar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi kan Abu Bakar mempertanyakan, kalau Anda seorang nabi itu pasti punya mukjizat. Lah kok Nabi bilang gini, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam, kemudian mimpimu itu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani dan dia memberitahumu tentang keislamannya?" Masyarul muslimin rahimakumullah, Abu Bakar tidak pernah cerita sama sekali sama Nabi. Nabi itu lahir sekitar tahun 500 sekian Masehi, berarti sekitar tahun 600 Masehi. Maka kala itu jangankan handphone, telepon tidak mungkin ada. Lah bagaimana Nabi tahu? Lek Abu Bakar itu mimpi di Syam, setelah itu beliau mimpinya ditakbirkan oleh seorang pendeta. Pendeta itu menjelaskan rintip. Maka Abu Bakar Masya Allah nangis. Abu Bakar, ya Allah, nangis. Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusan Allah." Semenjak saat itu Abu Bakar masuk Islam dan bersungguh-sungguh di dalam keislamannya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.